Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Puspitasari, NIM E 2019-1096. Kali ini saya akan memberikan tanggapan atau review terkait dengan tugas UTS yang telah diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pertama-tama saya akan mereview video punya teman saya yang bernama Siti Maisah dengan video yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Jadi, ekonomi adalah sebuah ilmu yang membahas tentang perilaku manusia di dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai sebuah tujuan, begitu ya. Kemudian pembagian ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi deskriptif, kemudian yang kedua itu ada ilmu ekonomi terapan, yang ketiga itu adalah ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi 2 bagian, ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Jadi dalam artian ekonomi makro ini merupakan cabang ilmu dari ilmu ekonomi teori. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan ekonomi mikro dan juga ekonomi makro? Jadi, ekonomi mikro itu merupakan suatu kegiatan perekonomian yang mencakup tentang internal perusahaan saja. Jadi, ekonomi mikro ini hanya melibatkan lingkup kecil saja, misalnya seperti karyawan, pimpinan, dan sebagainya. Pokoknya itu di internal perusahaan. Kemudian, ekonomi makro itu merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mencakup keseluruhan, jadi ini secara global begitu ya kalau ekonomi makro itu. Kemudian ada pun konsep-konsep dari ekonomi makro itu, yang pertama adalah ada pendapatan dan pengeluaran, kemudian pengangguran, uang dan fungsinya, yang nomor 4 inflasi dan deflasi, yang nomor 5 itu ada permintaan dan penawaran agregat, yang keenam itu keseimbangan pasar uang dan pasar modal, kemudian yang terakhir itu adalah ekspor dan impor. Jadi itu adalah beberapa konsep dari ekonomi mikro. Kemudian apa sih yang membedakan antara ekonomi mikro dan juga ekonomi makro? Seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwasanya pada intinya ekonomi mikro itu meliputi lingkup kecil atau lingkup internal perusahaan saja. Misalnya ketika kita tinjau dari segi produksi, dalam ekonomi mikro itu produksinya lebih sedikit, sedangkan di ekonomi makro itu produksinya itu lebih banyak begitu, atau dalam skala besar. Kemudian untuk review yang kedua, saya akan mereview punya teman saya yang bernama Hannah Al-Faridah, yang mana judul videonya itu berjudul Ekonomi Terbuka atau Ekonomi 4 Sektor. Jadi ekonomi 4 sektor itu terdiri dari sektor rumah tangga, sektor produksi, sektor pemerintah, dan juga sektor luar negeri begitu. Lalu apa sih pengertian dari ekonomi 4 sektor itu sendiri? Jadi ekonomi 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas perdagangan antar negara. Jadi dalam realitasnya hampir semua negara itu menggunakan sistem ekonomi terbuka, yang mana di dalamnya itu terjadi kegiatan antara ekspor dan juga impor. Konsekuensinya dari diadakannya ekonomi 4 sektor ini adalah penambahan agregat begitu ya. Kemudian komponen pengeluaran agregat itu ada konsumsi rumah tangga atas barang yang dihasilkan, nomor 2 itu ada investasi, nomor 3 itu pengeluaran pemerintah atas produksi barang dari luar negeri, dan nomor 4 itu ada ekspor dan impor. Adapun faktor dari penentu ekspor itu biasanya barang yang diperlukan negara lain dan mereka itu tidak mampu memproduksi barang tersebut, jadi kita melakukan ekspor karena alasan itu. Kemudian yang kedua itu adalah mutu barang, yang ketiga adalah cita rasa masyarakat, dan yang keempat faktor kemajuan teknologi. Jadi itu adalah beberapa faktor yang menjadi penentu dari ekspor. Kemudian adapun faktor penentu dari impor, yang pertama itu tingkat pendapatan negara. Kemudian yang nomor 2 itu ada inflasi, yang nomor 3 kemampuan suatu negara memproduksi barang itu rendah, jadi makanya melakukan impor begitu ya. Kemudian cita rasa konsumen. Baik, sekian saja tanggapan saya dari video Hannah Al-Faridah. Baik, untuk tanggapan selanjutnya saya akan menanggapi video dari Sheila Nurika Febrianti yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jadi, pengertian kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur
ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Adapun jenis-jenis dari kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Apa sih kebijakan moneter ekspansif? Jadi, kebijakan itu adalah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Biasanya tujuan dari dibentuknya kebijakan ini adalah untuk mengatasi pengangguran dan untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat gitu. Kemudian kebijakan yang nomor 2 adalah kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Biasanya kebijakan ini dibuat ketika negara sedang mengalami inflasi. Kebijakan ini juga bisa disebut dengan kebijakan uang ketat gitu. Adapun tujuan dari kebijakan moneter yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran, kemudian menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas ekonomi, kemudian meningkatkan kesempatan kerja, kemudian memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat dan distribusi likuiditas yang optimal. Kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pendapatan. Jadi itu beberapa tujuan diadakannya kebijakan moneter. Adapun instrumen-instrumen dari kebijakan moneter, ada kebijakan operasi pasar terbuka atau OPT, kemudian ada kebijakan diskonto, ada kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kemudian kebijakan dengan moral, dan yang terakhir adalah penyesuaian tingkat suku bunga. Jadi itu adalah beberapa instrumen dari kebijakan moneter. Lalu ada beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Itu ada dua mazhab. Yang pertama itu mazhab iktisoduna. Yang kedua itu mazhab mainstream. Jadi kalau mazhab iktisoduna ini tidak memerlukan kebijakan moneter karena alasannya itu penggunaan uang itu sangat minim. Kemudian sistem perbankan itu hampir tidak ada, makanya itu tidak diadakan kebijakan moneter dalam mazhab iktisoduna. Kemudian yang nomor 2 itu ada mazhab mainstream, yang mana mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Adapun instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam itu ada nisbatul ihtiyati, kemudian ighna al-ma'nawi, ada nisbatul iqrad, ada i'adatus sanadah, ada as-sukuwal islamiyah, ada islamic sukuk, ada al-istimar al-hukumi, kemudian ada adatut tasdik. Jadi itulah beberapa tanggapan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebagai tugas UTS dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.